Kira-kira menurut Bapak itu karena sudah ekspor ya, kira-kira apa sih kekuatan daya saingnya sehingga udah bisa ekspor gitu? Kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai wargi Ibun Sadayana, Wilujeng Sumping di podcast Kreatif Ibun. Perkenalkan, nama saya Novianti dan ini rekan saya. Dan saya Rian Muhammad Farhan. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang potensi Ibun bersama Bapak Fajri Yahya selaku Kasih Pemerintahan di Desa Ibun. Nah, mungkin salah satu dari tujuan podcast ini yaitu mengenal lebih dekat terkait potensi-potensi desa. Jadi, semisal dari masyarakat tersendiri itu belum mengenal lebih jauh terkait potensi. Nah, inilah salah satu tujuan dari podcast tersebut gitu. Wah, mungkin sebelum masuk ke pembahasan tentang potensi Ibun, boleh untuk Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng wayah kieu ka wargi Ibun Sadayana. Entenya bahasana bakal dicampur-campur. Gak apa-apa, Bios, Bapak. Pak. Sanes urang Malayu nepangkeun wasta abdi Fajri Yahya anu ayeuna calik di Kampung Sangkan. Kalaresan abdi di Desa Ibun, kapancenan tugas teh Kasih Pemerintahan Desa Ibun. Kalaresan abdi di Desa Ibun ti tahun 2020 dugikeun ka ayeuna. Oke. Nah, mungkin dari teman-teman tersendiri itu kan bisa aja ada yang belum tahu terkait kasih pemerintahan itu seperti apa. Ya. Mungkin bisa dari Bapak jelasin sedikit apa itu kasih pemerintahan dan tugasnya seperti apa gitu. Kasih Pemerintahan yaitu salah satu staf di desa yang bertugas mengenai kewilayahan, terus kependudukan dan lain sebagainya. Kalau dulu mah ingat saya kata Pak Camat Agus dulu pernah berkata, dikasih pemerintahan mah dari mulai sajadah sampai dengan haram jadah ada. Betul. Kalau garis besarnya ya seperti batas desa, jumlah penduduk, terus kependudukan, terus pertanahan itu adanya di kasih pemerintahan. Oke. Terus keamanan juga adanya di kasih pemerintahan. Oh, keamanan. Iya. Cuman kalau ya secara kasat mata mah biasanya kasih pemerintahan itu identik dengan pertanahan. Pertanahan. Iya. Yang mengurus terkait jual beli seperti itu atau bagaimana, Pak? Kalau jual beli biasanya dari kadus. Cuman kadus itu ada pelaporan ke kami ke kasih pemerintahan. Gitu teknisnya. Sebenarnya kalau teknisnya tuh biasanya dari RT ke RW, dari RW ke kadus. Nah, dari kadus baru ke kami ke kasih pemerintahan. Begitu. Oke, kalau menurut Bapak Desa Ibun tuh bisa dikatakan seperti apa gitu, Pak? Desa Ibun adalah salah satu desa di Kecamatan Ibun yang terletak di perbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut dengan luas 1032,67 hektar. Kebetulan Desa Ibun berbatasan dengan Kabupaten Garut, tepatnya dengan Desa Cisarua, Kecamatan Samarang di sebelah selatan. Terus di sebelah barat berbatasan dengan Desa Dukuh. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Cibeet. Dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Laksana dan Mekarwangi. Jadi Desa Ibun ini berarti terletak di tengah-tengah mungkin ya, karena banyak perbatasan, misal dari bawah tadi ada di Lampagan, mungkin Cibeet gitu. Kebetulan di ujung. Di ujung. Ujungnya Kabupaten Bandung tuh Desa Ibun. Oh. Kebetulan kalau di Kecamatan Ibun yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Garut tuh ada beberapa desa, salah satunya Desa Ibun, Desa Laksana, sama Desa Dukuh.
Kalau yang menjadi ciri khas Desa Ibun itu apa, Bapak? Secara garis besar di Desa Ibuntu yang menjadi ciri khas yaitu pertanian, UMKM, baik itu makanan maupun tekstil. Berarti kalau semisalkan dari tekstil, kira-kira apa aja yang diproduksi itu, Pak? Masyarakat di Desa Ibun sebagian besar kalau dari tekstil memproduksi perlengkapan bayi, mulai dari sepatunya, celananya, terus pakaiannya, sampai dengan kasur bayi, matras, dan perlengkapan yang lainnya. Berarti emang terkenal dari perlengkapan bayi. Nah, tapi Iya. kira-kira Desa Ibun ini terkenal banyak tekstil itu dari kapan mungkin, Pak? Mulainya dari tahun kapan gitu? Kalau tepatnya saya kurang tahu ya. Dari beberapa tahun ke belakang juga udah. Bahkan sebagian produk yang dari Ibun itu sudah ada yang ke pasar ekspor. Kalau dari tekstilnya. Terus kalau dari pertanian, beberapa tahun belakangan ini di Desa Ibun itu lagi menggalakkan penanaman kopi. Kopi. Kopinya juga sekarang sudah mulai merambah ke pasar internasional. Ya, kalau boleh tahu, mungkin ekspornya itu ke negara mana aja, Pak? Kebanyakan Timur Tengah sama Eropa. Oh. Nah, dari potensi tersebut, menurut Bapak unggulan apa yang menjadi unggulan gitu dari Desa Ibun? Kalau untuk sampai saat ini sih kopi saja sama itu. Kopi. Oke. Nah, kalau kita dengar tuh kan di Ibun tuh ada Curug Madi ya, Pak ya? Iya, Curug Madi. Nah, kalau menurut Bapak itu Curug Madi itu apa sih yang bikin orang-orang tuh datang ke Curug Madi gitu? Apa ada keistimewaannya atau gimana? Curug Madi itu adalah salah satu hulu sungai yang ada di Desa Ibun, yaitu Sungai Cikaro. Nah, Curug Madi itu kebetulan berada di paling atas ya. Di sana tuh curugnya setinggi 15 meter, terus mempunyai suasana yang asri, masih alami. Terus kebetulan di sana juga bisa berkemah. Oh iya. Yang menjadi ciri khasnya, kita dari jalan raya harus menuju curugnya itu harus berjalan kaki, kurang lebih ya adalah 15 menitan. Mungkin itu yang menjadi daya tariknya. Sebenarnya kami juga kan sempat ke sana, emang Iya. ternyata setelah dilihat-lihat emang masih alami, Ya, dan emang suasananya pun sangat sejuk ya. Iya, Iya. benar-benar. kebetulan kalau nggak salah ya, Curug Madi itu di ketinggian 900 sampai 1000 mdpl. Itu kalau harga tiketnya di kisaran berapa, Bapak? 8.000 kalau nggak salah. 8.000. Terus dikenain biaya parkir. Kalau untuk roda 2 2.000 kalau nggak salah ya. Kendaraan roda 4 5.000 Per jam kah atau memang sampai pulang aja? sampai pulang. Sampai pulang. Untuk di harga segitu bisa dikatakan murah ya. Murah sekali. Worth banget. Ya, worth it banget lah gitu, karena melihat dari wisata lain kayaknya nggak sampai 10.000 deh gitu, kayaknya Iya. di atas daripada itu. Maka dia itu mungkin ini salah satu wisata yang recommended gitu buat Iya. teman-teman semua kalau misalkan mau berkunjung ke Curug Madi gitu. Mungkin kalau di hari libur atau mungkin di hari weekend Ya, bisa ya Bapak berkunjung. kebetulan kan beradanya di jalan alternatif Bandung Garut. Iya. Ya. Bisa kalau mau ke Garut bisa Sambil nyimpang gitu. nyimpang dulu. Nyimpang dulu. Terus juga dari kota Bandung nggak terlalu jauh, Iya. cuman 2 jam. Cuma ngebut ya. Gitu, pakai Halimun. Oke, Alimun. Itu tiketnya udah bisa dibeli online atau belum, Bapak? Sampai saat ini sepengetahuan saya masih belum. Kalau menurut Bapak untuk peran dari pemerintah desa gitu untuk mendukung pengembangan sektor potensi Desa Ibun tuh gimana? Sampai saat ini kalau dari desa sebagai fasilitator, terus
moderator ya, mungkin dari perizinannya, dari fasilitas jalan mungkin kan itu teh kebetulan lokasinya berada di Monteng Lama ya. Monteng Lama. Semenjak adanya jembatan kuning, jalan itu sudah tidak jarang ada yang pakai gitu. Mungkin dari akses jalan juga, terus ya dari yang lain-lainnya juga. Ya benar, karena bisa dikatakan akses jalan ini salah satu gimana ya, mempermudah mungkin ya akses untuk ke curug. Jadi terkadang banyak orang itu, aduh susah nih jalan ke sana karena jalannya jelek atau segala macam. Ya, jadi malas. Ya jadi malas itu. Makanya mungkin ya benar-benar peran pemerintahan di desa ini efektif lah bisa dikatakan, karena ya itu salah satu penunjang untuk keberlangsungan di Curug Madi ini gitu. Iya. Sewaktu kami survei tempat ya Bapak, Iya. sebelum KKN itu kami tuh mendengar ada UMKM yang udah cukup terkenal gitu, misal kayak Borondong Makrat sama Iya. Kelinting ya Pak ya? Iya, Kelinting. Oh, Kelinting, Iya. pakai L ya? Iya, L. Bener itu tuh ya, bukan cadel Pak. Bukan L. Kelinting. Oke. Nah, menurut Bapak itu peran UMKM tersebut meningkatkan perekonomian masyarakat juga nggak Pak? Iya, pasti dong. Selain menjadi ciri khas dari Ibun sendiri, UMKM tersebut juga mengurangi tingkat pengangguran. Karena semisalnya Borondong aja, nggak bisa dikerjain sendiri. Iya. Ada yang netel, ada yang ngayak kan, ada yang nyangrai, udah berapa orang. Terus kalau dari UMKM kan hampir semua lapisan usia juga bisa. Yang penting dia sanggup aja, sanggup dan bisa, pasti terpakai kan. Kalau ke pabrik makan dibatasin usia. Iya. Terus keahlian juga harus keahlian khusus. Iya. Maaf Bapak, kalau letel tuh apa ya? Netel tuh mencetak borondong. Oh, Kan borondong teh ada borondong enten, ada borondong tetel. Ya gimana ya? Susah bahasa. Itu ya beda jenisnya mungkin ya. Ada beda jenis. Oh. Pokoknya ada 2 macam aja. Oh, dua macam. Mungkin selain dari Kelinting sama Borondong, kira-kira UMKM apa lagi gitu yang ada di Desa Ibun sebagai potensi gitu, melihat oh ini potensi gitu. Kalau dari makanan mah ada sale pisang, keripik, terus apa lagi ya? Banyak nggak? Dari kue juga ada. Terus tadi juga dari UMKM yang dari tekstil, di Ibun juga ada pengrajin lap serbet, terus lapel. Bahkan di salah satu lokasi yang ada di Desa Ibun ada pembuatan lap yang masih pakai mesin manual. Kalau kata orang sini mah pakai tustel. Tustel teh mesin tenun yang manual. Oh, masih agak tradisional mungkin ya, bisa Ya dikatakan. semi modern. kalau boleh tahu Bapak, upaya dari pemerintah untuk pembangunan potensi-potensi itu gimana ya? Mulai dari wisata, UMKM, dan lain-lain kayak gitu. Mungkin sampai sejauh ini dari pihak pemerintah kita mengenalkan semua itu melalui media sosial yang ada di desa kami. Salah satunya melalui ini podcast. Nah, itu. Nah, karena salah satu pengembangan potensi itu kan sekarang pasti lebih banyaknya melalui digital, Iya. karena lebih mudah diakses. Iya. Itu. Benar. Kalau dari pemasaran juga, kalau dulu mah kan harus ngungkuk sampai kemana gitu ya, itu. jalan-jalan. Iya. Kalau sekarang enggak, Sekarang lebih canggih. lebih canggih. Di genggaman kita juga udah ada kan. Nah, itu. Tinggal kita bisa memanfaatkannya. Kalau dari generasi muda gitu ada kontribusinya nggak Pak buat kayak memamerkan gitu potensi Ibun tuh apa gitu? Ada dong.
ada. Misalkan kalau ya lewat foto-foto, terus kalau dari UMKM pemasaran juga kan, kalau misalkan itu para pengrajin kan sudah tua, Iya. ya sudah berumur lah. Mungkin kalau ke gadget kurang ngerti. Nah, Yang masarin kan pasti anaknya. Apalagi kan sekarang udah serba sosial media ya, Pak, Iya. terutama kayak TikTok, Shopee mungkin ya Iya. pemasaran. Sudah pakai merchant online hampir semua sih. Kalau menurut Bapak tantangan terbesar gitu yang masih dihadapi oleh perangkat desa ataupun masyarakat dalam mengembangkan potensi itu kira-kira apa aja, Pak? Satu, permodalan. Permodalan, terus daya saing semakin sini tuh semakin berat. iya. Makin berat karena ya itu pengaruh dari sosial media tadi mungkin ya. Iya. Dari sosial media teh kadang dipermudah, Iya. kadang juga jadi sulit. Iya. gitu. Ya, Permudahnya kita promosi lebih gampang. Iya. Sekali klik berapa ribu orang yang lihat. Nah, itu Susahnya jadi banyak makin, pesaing. iya, makin banyak saingan. Ya, itu mungkin salah satu tantangan yang sebenarnya emang cukup cukup menyulitkan mungkin sekarang ya. Iya. Lebih menantang. Lebih menantang. tadi itu kan Bapak bilang udah ada yang sempet ekspor gitu ya Iya, di sektor tekstil atau UMKM gitu. dari tekstil sih yang pakaian bayi itu. Kira-kira menurut Bapak itu karena sudah ekspor ya, kira-kira apa sih kekuatan daya saingnya sehingga udah bisa ekspor gitu? Kualitas. Kualitas. Satu, kualitas, dua, kuantitas juga kita bisa mengejar. Di samping kuantitas yang banyak juga kualitas kita jaga. Kualitas dijaga benar karena ya ibaratnya mah nggak menjual gimmick mungkin ya. Iya. Kan kebanyakan seperti itu kayak pemasaran tuh, ketika dilihat di layar Bagus. bagus nih, tapi ketika sampai kenapa kayak gini? Nah, mungkin itu yang harus dijaga. Iya. Oke. Menarik nih. Mungkin lebih, Kualitas juga, harga juga kita bersaing. Gitu. Ya. lebih menjaga kepercayaan Pelanggan. konsumen. Iya. Ya. Mungkin Bapak ada harapankah untuk Desa Ibun ini untuk 5 tahun ke depan? Untuk Desa Ibun 5 tahun yang ke depan ya, kebetulan 1 tahun lagi kita akan pesta demokrasi di Desa Ibun, Pesta demokrasi seperti apa? pemilihan kepala desa Oh, di 2027 tuh. 2027. Oh, tahun depan berarti ya? Iya, tahun depan. Supaya lebih menjaga ketertiban, ketentraman. Intinya mah makin kompak, bangkit, kompak, sauyunan, Oh, iya. lebih dijaga. Nah, karena kalau misalkan yang ngejaga desa bukan masyarakat, siapa lagi? Iya. Terus satu lagi, supaya bisa menyaring media informasi yang ada. Oh, Kalau ada informasi atau pemberitaan teh, jangan diteri-buleud lah kalau kata bahasa Sunda mah. benar. Tapi lebih dicerna lagi. Iya, benar. Karena zaman sekarang mah benar-benar hoax tuh sangat menyebar gitu. Iya. Kadang-kadang hoax mah 2 menit udah ribuan. Tapi yang bener, Iya. Benar, berarti tantangannya emang media sosial itu ya itu salah satu tantangannya kan hoax ya. iya, Insya Allah. jangan sampai lah. Iya, Harus Gara-gara media sosial jadi awal mula perpecahan. nah itu. Tapi media sosial harus jadi pemersatu kita semua. jadi sarana untuk memamerkan potensi juga. Iya. Memamerkan potensi, terus menjaga silaturahmi. Ya gitulah. Media sosial teh lebih sebenarnya kayak bagus, ada bagusnya, jeleknya juga ada gitu. Iya. Benar itu. Mungkin di setiap situasi itu pasti ada positif dan negatifnya ya Pak ya. Ya, karena kan kita tuh berpasang-pasangan, positif sama negatif, Nah. jelek sama bagus, Tinggi sama pendek. tinggi sama pendek.
Aku sama kamu. Cocok. Aduh. Kamu teh siapa, Pak? Gak tahu siapa. Mungkin adakah pesan-kesan untuk generasi muda di desa Ibun, Pak? Kesan-pesan. Pesannya harus lebih kreatif aja lah. Lebih maju lagi. Ya gitulah. Karena kalau misalkan bukan dari generasi muda, mungkin ya siapa lagi yang bakal melanjutkan Harus ada regenerasi. Harus ada regenerasi. ya betul. Karena kan kita semakin sini semakin tua masa, nggak ada yang menerusi. Benar. Jadi punahan. Tapi melihat anak muda sekarang mungkin apakah bisa melanjutkan terkait regenerasi dari Desa Ibun ini untuk meningkatkan potensi? Harus bisa. Bisa nggak bisa harus bisa. Sebuah tanggung jawab. Iya, jadi tanggung jawab. Selain ke generasi muda di desa itu untuk masyarakat lain Pak di luar desa Ibun buat lebih mengenal atau lebih mengetahui potensi Ibun itu ada pesan-kesannya? Nggak bisa berkata-katanya. Pokoknya mah kunjungi aja ke Desa Ibun lah. Nanti juga tahu sendiri. Ais. Pasti ada di dalam hati gitu. Langsung berkesan itu namanya. Berkesan. Bakal ada kunjungan kedua dan seterusnya. Bakal betah ya pokoknya Pak. Iya. Soalnya kita juga sejauh ini betah ya di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan aku jadi orang sini. Aduh, amin deh, amin. Ya mungkin segitu aja Bapak dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami berdua dari mahasiswa Universitas Al-Ghifari. Iya, sama-sama. Mungkin dari kami juga sama terima kasih, kurang dan lebihnya maafkan. Ya. Terima kasih juga sudah menerima kami untuk melaksanakan pengabdian masyarakat mungkin di Desa Ibun, Bapak. Iya, sama-sama. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk dukungan kami untuk meningkatkan potensi desa gitu ya. Dan juga bagi teman-teman ini bukan hanya episode atau satu episode saja, yang dimana kan nanti bakal berlanjut di episode selanjutnya. Kita bakal ngobrol lagi dengan narasumber yang lain terkait potensi-potensi, salah satunya mungkin di UMKM ini gitu. Jadi mungkin untuk kelanjutannya kita tunggu saja di episode selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Tunggu kami di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye.